Nah itu kan hal yang nggak bisa kita kontrol sebagai kandidat kan. Jadi sebagai kandidat kita bisanya Halo semuanya, balik lagi di Curhat HR dan di sini aku Anastasia Yohan sebagai host dan juga ditemenin sama Kak Rizka sebagai HR profesional kita. Dan kali ini kita bakal ngomongin tentang interview lagi, tapi ini beda sih, kayak nanya karena interviewnya itu nggak kayak biasanya Kak Rizka. Jadi tuh dia kayak ngerasa ini tuh aneh atau enggak sih kayak gitu. Jadi gini ceritanya. Normal nggak sih Kak interview di ruangan terbuka di mana di situ tuh banyak banget staff-staff lain lagi kerja dan kita langsung face to face di satu meja sama interviewernya. Jadi mungkin kayak banyak banget meja-meja staff gitu, terus dia ada di salah satu mejanya gitu, salah satu meja interviewernya, terus mereka langsung interview aja di situ gitu. ya gitu. Normal atau enggak? Susah sih dijawab normal apa enggak, karena sebenarnya di interview itu kan nggak ada aturan baku kan, apa sih yang normal apa sih yang enggak, mungkin bisa dibilang tidak biasa gitu. Jadi ya udah, mungkin emang dari perusahaannya adanya ruangan satu besar buat bareng-bareng, mau diapain, masa mau wawancara di parkiran kan nggak mungkin. Jadi ya udah, nah itu kan hal yang nggak bisa kita kontrol sebagai kandidat kan. Jadi sebagai kandidat kita bisanya ya udah dimanapun nanti kita interviewnya, mau di ruangan yang terbuka, mau di kafe, atau mau balik lagi mau di parkiran kalau emang usernya ternyata emang maunya di parkiran ya kan, biar lebih chill gitu, ambil sebat gitu kan. Ya yang bisa kita kontrol adalah apa yang kita utarakan gitu, poin-poin yang kita mau sampaikan ke usernya gitu. Kayak kita mempresentasikan diri kita, experience kita gitu kan, potensi kita. Nah itu yang bisa kita kontrol, daripada kita sibuk-sibuk mikir kayak wah ini interviewnya ada di parkiran, kayak aduh gimana nih, atau ini parkirannya sempit banget gitu kan, malah salah fokus, tiba-tiba ditanya jadi kamu pengalaman sebagai digital marketing berapa lama, ini parkirannya nggak ada yang lebih besar gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi nanti jadi salah fokus, jadi lebih kontrol ke apa yang bisa kontrol aja kayak gitu. Jadi ya udah sih, dimanapun nanti interviewnya tetap kita harus bisa memberikan yang terbaik. Toh kalaupun nanti kerjanya di sana kan juga bareng-bareng kan, di satu ruangan itu kayak gitu. Bener banget. Jadi kalau misalnya kita mau interview harus siap dimanapun kita nanti mau interviewnya. Karena mungkin kalau misalnya dibilangnya di kantor pun tidak semua kantor punya misalnya ruang meeting atau ruang interview tersendiri. Mungkin ada kantor yang bentuknya open space tapi juga ada yang cubicle, ada yang di ruangan satu-satu. Kan kita we never know ya kan. Jadi kita harus siap aja gitu. Nah, gimana sih Kak caranya supaya siap interview? Supaya siap interview, Iya, bener. pertama daftar mau kerja.id itu ya, iklan. Tapi benar maksudnya kan karena di setiap industri itu kan beda kan. Kalau semisal nih Yuan mau besok mau coba BUMN gitu, tapi persiapannya buat perusahaan yang lebih ke startup gitu kan, nanti misleading kan. Jadi emang di MKID kan itu sudah disiapkan kan HR-nya yang lebih cocoknya tuh kemana, itu bisa. Nah yang kedua, setelah konsultasi itu bisa langsung practice gitu, di depan kaca bisa, di depan temen bisa gitu, pacar juga bisa. Jadi biasakan untuk ngobrol dan mengutarakan poin-poin secara smart. Nah itu kan ada tuh metode smartnya, nanti teman-teman bisa googling ya smartnya itu gimana gitu kan. Nanti bisa juga metode STAR juga ada, itu juga dipelajarin, bisa habis itu dipraktekin, biar nanti pas interview misalkan nih udah belajar, oh metode SMART tuh kayak gini, metode STAR tuh kayak gini, udah diingat tapi nggak pernah dipraktek. Begitu interview cuman mikir SMART tuh apa ya, STAR tuh apa ya, jadinya nggak jadi keungkapkan kan. Iya, benar-benar. Nah kalau misalkan udah praktek gitu kan enak, langsung ya udah langsung di luar kepala gitu, udah tahu apa yang mau disampaikan. Karena pada dasarnya interview itu kan saling mengenal, kayak proses dimana user itu pengen tahu kandidat dan kandidat juga pengen ngasih tahu ini potensi kita tuh ada di sini gitu. Kalau dari situ aja kita tidak bisa sebagai kandidat ya, kita nggak bisa kasih tahu potensi, experience dan skill yang ada, user gimana mau tahu gitu kan. Jadi di situ sih belajar dan praktek. Oke, jadi kalau misalnya buat kalian yang mungkin udah beberapa kali interview tapi belum dipanggil sama perusahaan, nah itu kalian bisa praktek dulu sebelumnya, sebelum interview kalian bisa praktek, bisa
tanya konsultasi dulu di maukerja.id sama HR profesional. Kalian bisa latihan interview, tanya pertanyaan interview yang biasanya di bidang yang kalian mau tuju. Nah setelah itu kalian bisa latihan sama teman di depan. Mungkin bisa kalau misalnya nggak punya teman lagi social distancing kan soalnya, kalian bisa ini direkam sendiri kayak gitu. Terus habis itu dicatat, oh tadi poin-poinnya apa aja yang udah aku sampaikan dan belum aku sampaikan kayak gitu. Body language-nya juga. Bener banget. Mungkin secara tidak langsung garuk-garuk ini, habis itu. Ya, jadi bisa dilihat juga body language-nya itu gimana. Mungkin secara tidak langsung atau tidak sadar itu tangannya kemana-mana gitu kan, kayak jadi maksud saya adalah, nah kayak gitu kan nggak mungkin ya, kayak terlalu ribet gitu kan, terlalu ribet gitu, terlalu mengalihkan perhatian gitu kan. Itu bisa dicatat juga. Jadi kayak evaluasi dirinya tuh sebelum itu terjadi. Jadi nanti ketika interview sudah selesai nih, diingat lagi kira-kira aku poinnya apa aja ya yang sudah tersampaikan, belum tersampaikan, apa yang ternyata lebih dari itu yang disampaikan. Nah jadi kalau semisal di interview selanjutnya, maksudnya di interview di perusahaan lain gitu, kita bisa lebih baik lagi gitu. Oke, dan jangan lupa percaya diri teman-teman. Karena misalnya nih, kalau misalnya cuman berdua doang mungkin agak pede gitu ya, cukup pede. Tapi kalau misalnya ternyata di depan orang-orang lain, kayak misalnya contohnya interview apa tuh kan namanya? Apa tuh? Over coffee ya? Iya. Iya, yang kayak interview di kafe kayak gitu kan, otomatis ada banyak banget orang kan. Nah itu kalian harus melatih kepercayaan diri kalian sih. Iya, benar banget. Benar banget. Gitu. Dah, mungkin itu dulu kali ya Kak Rizka ya. Jadi buat kalian yang mau interview tetap semangat. Jangan lupa kalian konsultasi dulu di maukerja.id. Kayak pertanyaan apa sih yang biasanya ditanyakan oleh interview di bidang perusahaan atau di industri yang kalian mau tuju. Setelah itu kalian bisa latihan, praktek, langsung dipraktekin sama temen. Jangan lupa poin-poin yang mau dibicarakan itu sesuai sama CV kalian. Bisa langsung sama teman, bisa ngerekam sendiri, atau kalian bisa latihan. Dan jangan lupa follow Mau Kerja ID di Instagram karena bakal banyak banget tips-tips tentang interview dan juga dunia kerja lainnya. Oke, segitu dulu teman-teman, dan sampai jumpa di Curhat HR selanjutnya. Bye-bye.